Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala jami'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, karya daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullah radhiyallahu wa radhana fa'ana bihi amin. Masih dalam masalah haji. Dan kemarin kita terakhir sudah membahas rukun-rukun haji, diantaranya niat ihram. Ihram itu niat melakukan haji dan umrah. Dan sudah kita jelaskan bahwa tidak sah ihram dengan haji kecuali di bulannya haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pada Dzulhijjah. Yang mana akhirnya adalah terbit fajar pada malam setelah malam takbir. Itu terbit fajar hari raya Idul Kurban, maka itu adalah akhir daripada wukuf. Dan dengan berakhirnya wukuf, maka haji setelah itu tidak sah kalau tidak menangi wukuf di Arafah. Nah, maka sisa rukunnya, dan rukun haji kemarin yang sudah kita bahas itu ihram. Sekarang sisa rukun haji selain ihram di halaman 33 bawah, itu kalau terjemahnya di halaman 34. Wa baqil arkan al-wuquf bi Arafah wa tawaful ifadah wa sa'yu wal halqu aw taksir. Dan sisa rukun haji selain ihram, setelah ihram ya, niat melakukan haji atau umrah, adalah wukuf di Arafah, lalu tawaf ifadah atau tawaf rukun, wa sa'yu dan sa'i antara Safa dan Marwah, wa halq dan juga mencukur habis atau taksir atau memendekkan rambut. Ya. Rukun haji berikutnya adalah wukuf. Wukuf ini boleh ya, meskipun dia tertidur di Arafah. Ya. Pokoknya diam di Arafah walaupun tidur. Atau walaupun lewat. Ya, walaupun lewat. Yang penting tidak gila gitu aja. Ya. Kemudian yaitu yang paling afdal dari tempat wukuf itu adalah tempat wukufnya Nabi SAW di Sokhorat, di batu-batu besar di bawah Jabal Rahmah itu. Itu tempat wukufnya Nabi SAW. Ya. Adapun naik ke Jabal Rahmah itu tidak ada satu kesunahan untuk naik ke situ, tapi tempat wukufnya itu di bawah, ya, di bawah daripada Jabal Rahmah. Itu tempat wukufnya Rasulullah SAW. Ya. Tapi ya sama saja di mana saja selama itu masih dalam batas Arafah, sah dia wukuf walaupun cuma lewat. Dan sunnahnya banyak, sunnah-sunnah wukuf banyak. Contohnya harus suci. Tidak suci tidak apa-apa, hatta dia junub atau dia sah wukufnya. Bahkan sa'i pun dulu sebelum sa'i itu tempatnya masuk di masjid, itu boleh. Sa'i itu pada rasanya tidak ada masalah, dia batal wudu dan sebagainya. Begitu wukuf, tapi kalau diambil sunnahnya, maka suci dari hadas dan najis, menutup aurat, mengosongkan hati, konsentrasi untuk munajat pada Allah, menghadap kiblat. Itu sunnah-sunnahnya wukuf.
Kemudian dan sunnahnya kalau tidak membuat dia lemah, sunnahnya wukuf langsung ke langit tanpa naungan kalau memang itu tak kuat. Jangan ya ya. Ini kuat-kuatan. Kemudian memperbanyak tahlil, tasbih, takbir, sholawat pada Rasul, istighfar, doa, membaca Quran. Bil khusus ada suratul Hasyr. Membaca suratul Hasyr. Surah Al-Hasyr juz 28. Juga memperbanyak sebagaimana sunnah dari Rasul SAW itu ucapan la ilaha illallah la syarikalah wal mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tanpa yuhyi wa yumit, karena begitu yang warid dari Rasul SAW. Dan juga ada hadis walaupun hadisnya itu dhaif ya. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 1000 kali pada hari Arafah itu diberikan oleh Allah hajatnya. Ya. Dan juga istighfar lil mu'minin wal mu'minat. Ya, untuk mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Berdoa juga untuk kerabatnya, untuk khususnya kedua orang tuanya, untuk guru-gurunya, untuk kerabatnya, untuk teman orang yang dicintainya. Ya. Kemudian dan juga dia fokuskan untuk betul-betul khusyuk, khudu ya, di hadapan Allah SWT, baik secara zahir maupun batin, bersih daripada kotoran zahir dan juga batin, daripada penyakit-penyakit hati dan sebagainya. Kemudian yang pernah diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dan Abdullah bin Abbas, saya pernah melihat Rasulullah SAW itu di Arafah itu doa di Arafah, ya, tangan beliau di dada beliau sampai seperti orang miskin minta makan, seperti orang ngemis. Rasulullah SAW ketika di Arafah minta kepada Allah SWT. Sebab disitulah paling agungnya perkumpulan orang. Karena maka berkumpul di situ para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, ya. Maka hendaknya dimanfaatkan. Kemudian banyak doa-doa Arafah. Bahkan Imam Murtadha Az-Zabidi, Muhammad Murtadha Az-Zabidi, Sahib Ithaful Sadatul Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, di Kitabul Hajjnya itu mensyarah Ihya Ulumuddin, situ beliau meriwayatkan doanya Ahlul Bait. Dari jalur Ahlul Bait, semua periwayatnya Ahlul Bait. Sampai kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu doanya beliau, doanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Panjang sekali. Bisa dirujuk di situ. Dan doa-doa yang lain. Dan kalau dia tidak bisa doa, ya sudah, itu doa sapu jagat. Ya, selain Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma shalli ala khairin masa abduka nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa sapu jagat adalah, ya Allah, saya meminta kepada Engkau segala kebaikan yang pernah diminta oleh Rasulullah SAW. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min abduka wa nabiyyuka Muhammadun SAW. Dan saya minta perlindungan kepadamu dari segala kejelekan yang pernah dimintai perlindungan oleh Rasulullah SAW. Itu sapu jagat. Dan mencakup semua. Juga bagi orang yang tidak berhaji, ya ada juga, walaupun ada khilaf ulama tentang kesunahan ta'rif, yaitu mengarafahkan diri, itu setelah asar, ya, untuk mengikuti orang yang wukuf di Arafah. Biasanya kita ngadakan kemarin karena golbeng riayanya beda, takutnya kita harus tidak ngadakan, ya sudah ta'rif sendirilah. Ya, ta'rif sendiri. Habis gimana mau ngambil yang kemarin Jumat sama Sabtu ya? Apa? Ya, Aryoyone lah. Jumat Sabtu. Di sana wukufnya Jumat, di sini Arafahnya Sabtu. Mau ngambil Jumat dia kayaknya durung Arafah. Mau ngambil Sabtu di sana sudah buyar wukuf. Jadi bingung saya kemarin tuh. Ini sudah ngadakan sudah. Biasanya ngadakan tahun kemarin 2 kali sudah pernah ngadakan. Insyaallah. Ta'rif. Sisa rukunnya adalah
selain wukuf, tawaf ifadah. Ya, ini tawaf ifadah. Tawaf rukun, nama lainnya juga tawaf rukun. Tsumma afidu min haitsu afadun nas. Ya. Afidu itu maknanya meluncur, melimpah. Kalau air itu afadhu yufidu, melimpah. Ya, disebut tawaf ifadah karena orang setelah amal haji dia setelah lontar langsung meluncur ke Mekah. Kalau dia kuat, setelah lontar pagi Idul Kurban itu, hari Idul Kurban, kalau dia ada kekuatan dia cepat ke Mekah, tawaf ifadah. Ya. Itu urutannya ronhat, romyu, nahar, halak, tawaf. Kalau mau ngambil tertibnya. Tapi apa yang mana saja lakukan boleh pada hari itu. Tapi kalau mau urut itu ronhat, ro, nun, ha, to. Ro itu romyu, nun itu nahar, romyu ini melontar jumroh, akobah. Jadi di hari Idul Kurban itu setelah malam wukuf kan, malam hari takbir, itu wukuf itu sunnahnya sampai terbenam matahari maghrib, cepat-cepat ke Muzdalifah. Nanti itunya sholatnya nanti di Muzdalifah jamak antara maghrib dengan isya takhir di Muzdalifah. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jamak di Muzdalifah. Muzdalifah sunnahnya ya boleh, pokoknya lewat tengah malam. Muzdalifah kalau mengambil wajibnya saja, Muzdalifah tuh nanti masuk wajib haji. Ini kan kita masih bahas rukun haji. Ya. Jadi urutannya kemarin tuh ya habis orang tamattu ya, haji tamattu selesai kan, tamattu itu kemarin dilihat lagi videonya kemarin sampai selesai, maka dia nanti tarwiyah itu baru siap-siap lagi pakai ihram. Tarwiyah itu siap-siap pakai ihram. Pergi ke mana? Ke Mina dulu. Ya, baru dari Mina kemudian ke Arafah. Dari Arafah malamnya ke Muzdalifah. Muzdalifah itu kalau mau ngambil wajibnya saja itu lewat tengah malam harus berada di Muzdalifah baru pergi. Belum jam 10 malam belum, lewat tengah malam Muzdalifah baru setelah itu pergi boleh. Afdolnya kalau mengambil afdol sampai subuh di Muzdalifah. Ya. Tapi Rasulullah biasanya SAW itu memberangkatkan sebagian sahabat dengan para wanita. Takut wanita itu kan rodok ewo, repot. Jadi mesti nimbang ngerepoti sama Kanjeng Nabi di budal sih. Jadi malam itu sudah berangkat mereka para wanita itu. Tapi Nabi sendiri sama sahabat-sahabat tetap di Muzdalifah sampai subuh. Subuh beliau sholat di awal waktu langsung berangkat. Ya. Dari awal waktu berangkat sampai di Masyaril Haram, perbatasan Muzdalifah dengan Mina, di situ doa. Ya sunnahnya doa berhenti. Azkurullah indal Masyaril Haram di surah Al-Baqarah itu. Ingatlah Allah di Masyaril Haram. Ya. Kemudian sampai di Wadi Muhassir setelah masuk Haram itu agak cepat. Kemudian sampai di Mina. Nah, Mina itu pagi hari Idul Kurban, orang-orang lagi pada sholat Id, itu mereka tidak sunnah sholat Id. Ya, tidak dianjurkan sholat Id berjamaah, boleh. Ada yang mengatakan tetap sunnah tapi sendiri-sendiri, tidak berjamaah sholat Idnya hari raya. Sebab pada hari itu mereka justru sibuk dengan amal haji, yaitu hari Idul Kurban itu amal hajinya 4 tadi. Ya, kalau bisa 4 tawaf. Tawaf ini bisa diakhirkan nanti setelah lontar 11, 12, 13 baru tawaf boleh. Atau ketika di tengah-tengah itu juga boleh. Atau boleh kalau mau ngambil supaya ringkes. Ya kalau dan punya kekuatan dari Mina mau lari ke Mekah terus kembali ke Mina lagi kalau masih kuat silakan. Tawaf di hari itu juga. Di hari apa? Idul Kurban. Nah kalau mau urut tadi itu ronhat, romyu, lontar dulu baru nyembelih, nahar. Nah sekarang ini susah. Karena penyembelihan kan sudah diserahkan di bank ya. Terus ngomong banknya sih nyembelih darurat, nyembelih nangdi. Ya. Tapi kalau ngikuti sunnahnya itu ronhat, romyu dulu, lontar dulu, baru nahar kalau ngikuti sunnahnya. Ha itu halak, ya, habis nahar, habis nyembelih, baru cukur, habis cukur baru tok itu tawaf. Lari cepat lari ke Mekah tawaf ifadah. Sa'i apa tidak? Dilihat kalau sudah sa'i di tawaf kudum tidak perlu sa'i lagi di sini. Kalau ketika tawaf kudum ketika datang baru awal di Mekah tidak sa'i tadi maka sa'i, tawaf, sa'i. Balik lagi ke Mina.
Ya udah tuh mubeng-mubeng aja. Jadi mubeng-mubeng dari mana? Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina. Tawaf lagi, balik lagi ke Mina. Balik ke Mina, sudah mabit di Mina 11, 12, 13, lontar. Kecuali yang mau ngambil nafar, nafar itu kabur dari Mina sebelum 13. Jadi kalau sudah mau kabur, dia harus menyelesaikan dulu lontarnya 11, 12 itu dirapel. Lontarnya selesai baru dia harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari 12, hari 12 tasyrik, 12 Zulhijjah. Kalau dia kebengen, sudah kelamaan, sudah tidak bisa nafar, harus nginep malam itu, besok lagi lontar lagi. Rasul SAW habis dari Mina, beliau istirahat di Abtah, di Muhassab sebentar. Ya, arah keluar dari Mina itu, beliau istirahat di situ. Biasanya kadang malam di situ beliau tunggu sampai siang, baru kemudian beliau keluar dari haram. Beliau kembali melalui kuda. Kalau masuknya melalui kada, melalui hajun, ma'la. Sedangkan beliau keluarnya itu melalui kuda di Masfalah. Sekarang Masfalah ya. Tempatnya namanya Masfalah. Sekarang dulu tempat asalnya kuda itu di Subaikah. Pemakaman Subaikah sebelah barat daripada Haram, Masjidil Haram. Ya, masuknya itu dari utara, dari Ma'la, dari Hajun. Sebelum Hajun itu ada dulu namanya Wadi Tua. Di Tua itu beliau istirahat sebentar, kemudian baru masuk ke. Tapi sekarang sudah tempat-tempat itu sudah hampir tidak tahu ya. Kecuali yang ngerti daerah sana, yang ngerti memang sudah ahli asli sana dan yang ngerti itu baru. Orang-orang luar sudah tidak, karena sudah tidak. Sama Wahabi kan tidak ditandai. Ya biasalah, alasan klasiknya Wahabi ya takut syirik. Takut syirik. Tawaf, ya, tawaf ifadah, kemudian apa tadi? Sa'i 7 kali, tawaf 7 kali, ya. Dan macam-macam tawaf itu ada tawaf kudum, ada tawaf untuk wada, ya, untuk yang mau keluar atau berpamitan, tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini kapan saja boleh. Nah, di sana bukan tahiyatul masjid tapi tawaf. Ya. Nanti ada ya, yajibul tawaf itu nanti ada kewajiban tawaf itu ada nanti. Wa arkanul umrah ya arkanu hajjin ilal wukuf walaysa minha. Rukun umrah adalah rukun haji di halaman 34 kecuali wukuf maka bukan termasuk rukun umrah. Jadi rukun umrah itu sama dengan rukun haji tadi, yaitu ihram kecuali wukuf. Wukuf enggak. Ihram, tawaf, sa'i, halaq dan tertib. Jadi cuma itu rukun wukuf. Ihram ngambil niat umrah, rukun umrah. Ihram ngambil niat umrah, dan ihram ini hakikatnya konsepnya ihram umrah itu sebetulnya keluar dari batas haram. Di mana saja keluar dari batas haram boleh sebetulnya. Terus masuk lagi, sekedar perlunya ngambil niat umrah, masuk lagi ke haram. Di mana-mana saja boleh sebetulnya. Cuma tempat yang afdol itu sudah yang pernah Rasulullah SAW mengambil mikot dari situ atau memerintahkan. Seperti Siti Aisyah diperintahkan di Tan'im. Masjid Aisyah itu di Tan'im. Di Tan'im, Dzul Hulaifah, Bir Ali kalau beliau dari Madinah. Tapi itu panjang. Harus jaga perjalanan berapa jam baru sampai. Ya, harus menjaga keharaman. Apa yang haram-haram yang dilakukan ketika ihram. Ya, yang nanti akan dibahas di akhir ini setelah. Kemudian namanya tadi Tan'im, ya, Ji'ronah, ya, menurut dikatakan di akhbar Makkah bahwa Ji'ronah itu tempat ihramnya 300 nabi. Kemudian Hudaybiyah sama apa satu lagi? Oh sudah, Bir Ali, Tan'im, Ji'ronah, Hudaybiyah. Tapi Hudaybiyah ini jarang. Yang ngambil di Hudaybiyah ini kebanyakan orang Malaysia. Kita lihat orang Malaysia yang ngambil itu. Jarang dia untuk ngambil di Hudaybiyah ini jarang. Karena mungkin tidak seberapa banyak yang tahu Hudaybiyah. Dan memang jauh, paling jauh selain Bir Ali ya, itu Hudaybiyah. Untuk ngambil mikot. Ambil mikot terus masuk tanah haram.
Ya, setelah ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Selesai umroh. Umroh cuma itu aja. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Jadi mungkin berumroh beberapa kali. Pokok kuat sikile, sa'i sampai tawaf. Ya, sehari itu bisa berapa kali umroh bisa. Ya pokoknya, pokok kuat wae. Mubeng-mubeng. Ya eman, mumpung di sana sebetulnya daripada shopping, harusnya itu diperbanyak umroh. Nah ya, minimal kalau tidak memperbanyak umroh, minimal tawafnya saja. Sebab kalau sholat sunnah bisa di sini bisa, tawaf mau di sini kan tidak bisa. Ya, di sana. Jadi makanya anjuran ulama kalau kumpul di sana, kalau bisa perbanyak tawaf. Kalau tidak bisa umrohnya, ngambil umrohnya males, tawafnya saja. Ya. Itu rukun umroh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti syaratnya tawaf itu belum. Kemudian apa lagi? Tentang thariqah alawiyah. Al-uqudul lu'lu'iyah bi thariqil alawiyah. Mana sampai mana itu? Ya. Dikatakan terakhir tentang masalah thariqah alawiyah, bahwa mereka itu asalnya ya, usul thariqah alawiyah itu dari thariqah Abu Madian, Madianiyah. Abu Madian Syuaib al-Maghribi, Abu Madian bin Syuaib al-Maghribi. Yang mana dia Abu Madian ini juga salah satu murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan juga percampuran daripada thariqah Madianiyah, juga thariqah Syadziliyah. Atau dalam kata lain, zahirnya Ghazaliyah, thariqah alawiyah itu secara zahir Ghazaliyah ini mengikuti tuntunan Ihya Imam Ghazali, secara batin itu Syadziliyah, mengikuti daripada keterangan daripada Al-Imam Bil Hasan Syadzili. Gabungan antara itu. Ya. Dan thariqah alawiyah kutubnya, pusatnya adalah Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang sudah kita jelaskan kemarin. Ya, dan mulai zaman Faqih Muqaddam itu tidak ada tulisan, tidak ada karya untuk thariqah alawiyah itu, karena mereka cuma mencetak orang-orang, tidak mencetak atau menulis kitab. Sampai pada masalah Idrus, Hayy Abdullah bin Abi Bakar Sakran, Hayy Abdullah Idrus bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf, beliau baru nulis. Contohnya Kibritul Ahmar, itu yang kita bahas di hari Ahad pagi. Itu diantaranya majmu' kalamnya Habib Abdullah Idrus, bisa diikuti. Juga Juz'ul Latif, itu nanti akan kita bahas. Wal Ma'arij ya, dan Barqatul Masyiqah dan lain-lain dari karyanya juga Habib Bakar Sakran itu. Habib Bakar Adni anaknya. Juz'ul Latif fi Tahkim Syarif, nyanyi Habib Bakar Adni Al-Idrus. Itu baru mulai zaman Habib Abdullah Idrus itu tahun 800-an Hijriah akhir, 800 akhir, awal 900 itu baru mulai ada karya tentang thariqah alawiyah. Terus ke bawah diikuti oleh anaknya, putranya Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus, putranya Habib Abdullah Idrus Al-Akbar. Wadzalika, dan banyak lagi mimma kathura ishtahara. Ya, daripada yang sudah masyhur dan sudah banyak daripada karya-karya qadwa wa arafa ma'rifatul afaq, dan sudah menyeruak daripada pengetahuannya kepada seluruh penjuru tentang karya-karya mereka itu. Wantashar wa aktsar mutaakhirin walidzalika ta'lif wa ishtara lahum bi kulli ta'rif wa tasnif ma lahum fi masalikis suluk wa munazalatil maqamat wal ahwal minal mujahadat wa mawaridil waridat wal jadhabat wa ulumul asal mukasyafat fi amal wa aqwal. Dan menyebar waktu mutaakhirun, dan telah memperbanyak orang-orang mutaakhir dari kalangan Bani Alawi, banyak mereka memperbanyak ta'lif
karya susunan dan sudah masyhur ya dalam setiap daripada ta'rif ya, pengenalan mereka melalui karya mereka dan tasnif susunan mereka berupa maslak mereka, masalik jalan yang mereka tempuh dan daripada maqamat dan hal yang harus dilalui dan mujahadat yang harus dilalui. Mereka tulis di situ ya tentang amal wal aqwal, perkataan mereka, perbuatan mereka. Tu'zim bi an'am syurbah, yang mana menampakkan ya paling nikmatnya daripada minuman bagi batin. Wa azam rutbah, dan juga menampakkan daripada agungnya martabat mereka. Wasarat tariqatuhum tariqah qaimah bi nafsiha. Akhirnya maka menjadilah tariqah mereka itu tariqah yang berdiri sendiri. Zahira bi syamsiha, nampak daripada mataharinya. Ghunyah anit ta'rif, sudah mencukupi daripada untuk mengenalkan li syuhratiha, karena terkenalnya indah ahli ma'rifah, karena sudah terkenal tariqah mereka ya, jadi makin lama makin banyak menyebar karya-karya setelah Habib Abdullah itu terus ke bawah sehingga makin menyebar sehingga terkenal sebagai tariqah sendiri pada tariqatul alawiyah itu ya. Kemudian bikuli ta'lif wa taslim wa salafus salih ala hadzal hal yu'thiruna talaqi bi tahqiq wal amal. Dan sungguh telah berjalan para salafus saleh ala hadzal hal, menurut keadaan seperti ini mereka yu'thiruna talaqi, mereka lebih mengutamakan untuk bertalaki, langsung bertemu dengan para guru dengan tahakkuk, dengan betul-betul menguatkan daripada segala pengetahuan mereka dan amal mereka. Falidha lam yadhhar ta'lif fil ulum illa fi zaman tabi'it tabi'in. Oleh karena itu tidak nampak karya baik dalam thariqah maupun ilmu-ilmu lain kecuali zaman tabi'it tabi'in baru ada buku-buku fikih. Dulu orang sebelum belajar empat imam mazhab ini belum ada tulisan. Orang kalau mau belajar fikih harus ke ahlinya. Di Syam siapa ahli fikih dari sahabat atau tabi'in, mereka harus ke sana. Langsung belajar kepada ahlinya. Mereka dapat dari sahabat, belum ada tulisan. Tapi karena khaufun diras, bagaimana disebutkan, takutnya indiras, takutnya punah ilmu itu tadi, akhirnya zaman tabi'in barulah mulai ditulis. Abu Hanifah yang pertama ditulis karya-karyanya oleh murid-muridnya. Ya, Al-Fiqhul Akbar punya Abu Hanifah, juga Muwatta punya Imam Malik, itu awal-awal daripada tulisan yang sampai ke kita dan juga diikuti Imam Syafi'i dan seterusnya. Wakadzalika Sufiyah, itu para ahli ilmu zahir begitu juga para sufi sama, belum ada tulisan. Ala hadza ta'sis, seperti pengasasan seperti itu pula para sufi melakukan pengasasan thariqah sufiyah seperti itu. Mereka cuma bertemu dengan gurunya dengan gurunya, tidak ada susunan kitab. Ya. Bimbal ila anzaratil bid'ah wa qifat talbis, sampai muncul banyak bid'ah dan dikhawatirkan talbis, penyamaran antara mana sufi yang betul, mana ada orang-orang yang merusak nama daripada kesucian daripada sufi tadi dengan macam-macam perilaku dan sebagainya. Baru kama asyara dzalika Kusyairi, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Abdul Karim Al-Kusyairi, Abdul Qasim Al-Kusyairi dalam muqaddimah risalahnya, fi sadri risalah, muqaddimah risalah Kusyairiyah, fahtija ila ta'lif, barulah diperlukan taklif, barulah diperlukan susunan kitab supaya terdokumentasikan ilmu mereka. Dan kalau dalam tasawuf itu yang banyak, yang paling awal menyusun itu Al-Harith Al-Muhasibi sekitar tahun 200-an Hijriah. Setelah itu diikuti oleh As-Sarraj dalam kitabnya Al-Luma' fi Tasawuf, bukan Luma' di usul fikih, ada lagi Luma' dalam tasawuf. Kitabnya As-Sarraj. Itu pertama kali kitab-kitab sufi yang pertama, tahun-tahun 200-an Hijriah. Baru muncul Risalah Kusyairiyah itu sekitar tahun 400 Hijriah, baru muncul Risalah Kusyairiyah, baru muncul banyak karya tentang tasawuf. Wakila li Syekh Abil Hasan Syadzili lima lam ta'lifan. Dikatakan pada Syekh Abul Hasan Syadzili, kenapa Anda kok tidak meletakkan satu karya fit thariq, dalam thariqah? Waqala ta'lifi ashabi, katanya Abul Hasan Syadzili, karya saya adalah murid-murid saya, itu karya saya. Ya, karya-karya saya murid saya. Oke, lain thariqah Syadziliyah. Adapun hikam itu yang mengumpulkan muridnya Ibn Athaillah Sekandari, bukan Imam Syadzili sendiri. Muridnya yang mengumpulkan perkataan Imam Syadzili direkam. Lalu Imam Syadzili sendiri hampir boleh katakan tidak menyusun satu kitab. Ya, cuma murid-muridnya
Ya. Wa qila inna tariqa syadziliyah fi husuli matwiyah al-istimali ala tahqiq tajrid wa ulumi tauhid maksudul ubudiyah. Dan dikatakan bahwa tariqa syadziliyah itu ya fi husubihim matwiyah. Tariqa syadziliyah itu tersimpan dalam hizib-hizib mereka. Karena istimalnya mereka atas tajrid. Mencakupnya hizib-hizib mereka itu atas tajrid. Atas daripada pemurnian hati untuk Allah dan ulum tauhid dan pemurnian ilmu-ilmu tauhid dan juga sidqul ubudiyah di hizib-hizibnya Syadzili. Lihat saja di beberapa hizibnya ya azim ya alim. Antara dan seterusnya sampai beberapa hizib saja itu isinya tuh tentang pemurnian tauhid. Ya. Walaysa baina Sada al-Alawi fi tariqim taqalluf dan tidak ada antara Sada Bani Alawi dalam thariqah mereka tidak ada perbedaan dengan thariqah seperti Syadziliyah dan yang lainnya. Inna maktalafal masyhud biasbil musyahadah. Hanya saja yang berbeda itu adalah apa yang masyhud yang disaksikan daripada thariqah hasil daripada thariqah itu tadi atau yang disaksikan secara zahir berupa rusum apa tradisi-tradisi thariqah seperti cara berzikir dan sebagainya. Waqtilaf fi syuhud ya. Fadhahir bil jamal syahidul fadl fi masyadil ifdal baha bin nawal wastaba ma fa'al. Waqala bi asbil basat wal hal wa batin zahirihi zahirul jalal fastafa wastaqal wa lazam al iktifa wal iktikar wal iftikar wal inkisar fi jamil amal wal hal. Ya, dikatakan bahwa mereka ya, sedangkan waqtilah fusyuh fadhahir bil jamal syahidul fadl ada orang yang sebagian daripada thariqah mereka zahir bil jamal, yakni menampakkan daripada jamal, bekas-bekas daripada sifat jamalullah, jamalnya Allah SWT. Syahidul fadl, menyaksikan daripada nikmat Allah SWT. Ya, sehingga baha bin nawal, menampakkan tentang karunia Allah yang mereka rasakan. Ya. Waqala bi asbil basat wal hal, mereka mengucapkan tentang apa yang mereka rasakan ya, berupa al-basat ya. Kelapangan daripada hati dan juga hal kondisi batin mereka ya. Wabatin zahirul jalal ya. Sedangkan ada lagi sebagian mereka lebih menampakkan pengaruh sifat jalalnya Allah. Jadi yang berbeda itu hanya penampakan mereka. Ada yang lebih dominan mereka sifat jamal Allah sehingga mereka lebih lebih terbuka, lebih hatinya lebih lapang dan sebagainya dengan orang dan sebagainya. Ada lagi yang lebih jalal, lebih menganukan sifat jalalnya Allah, keagungan Allah, lebih banyak khauf, takutnya, ya. Bermacam-macam. Ya. Fastafa wastaqal wala zamal iktifa. Akhirnya mereka pun ya istafa wastaqal wala zamal iktifa wal iftikar. Lebih melazimi daripada mengikuti daripada salaf mereka dan iftikar, menampakkan kefakirannya, kebutuhannya kepada Allah, sangat perlunya mereka kepada Allah, inkisar ya, daripada dalam seluruh amalnya ya lebih banyak prihatin, lebih banyak diam, lebih banyak. Nah, itu bawaan mereka. Ada yang lebih nampak daripada basat, ada yang lebih kepada qabat. Itu nanti ada beberapa istilah dalam tasawuf yang semua itu menggambarkan pengalaman batin mereka. Karena ini ilmu dzauq, bukan ilmu untuk dibicarakan, bukan ilmu untuk didebatkan, bukan ilmu untuk mendakwakan diri dengan macam-macam. Percuma mendakwakan diri ya, hatinya kosong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fala farqa bainahum yaqtadi tafriq wala mubayana tahqiq. Ini ilmu dzauq, ilmu yang berupa cita rasa yang itu hasil daripada olah batin, mujahadah, dan itu pengalaman batin yang tidak bisa dilukiskan, hanya bisa dirasakan oleh orang yang merasakan. Fala farqa bainahum yaqtadi tafriq wala mubayana ala tahqiq. Maka tidak ada perbedaan antara mereka, antara para ahli thariqah itu sebetulnya. Dan tidak ada mubayanah, tidak ada saling menjauh satu berbeda dengan yang lain. Amma thariqah ghair Sada al-Balawi min thariqi sufiyah as-sahih al-wafiyah fala taqalu fiha fil usul wala bi haqiqatil suluk wal usul. Karena khilaf fi rusum wa awdha wa masyarib. Jadi tadi itu yang tadi kalimat-kalimat tadi melukiskan bahwa di antara para thariqah alawiyah, pelaku thariqah alawiyah itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara satu dengan mereka. Imam Habib Abdul Haddad dan sebagainya yang tokoh-tokoh, tidak ada perbedaan
kecuali dalam mazahir, dalam apa yang mereka nampak dari perilaku mereka, dan itu efek daripada pengalaman batin mereka. Masing-masing sikapnya berbeda-beda para aulia itu. Ya. Ada aulia yang lebih khumul, lebih senang diam. Ada yang bergaul, ya, macam-macam. Itu atau lebih terbuka kepada orang dan sebagainya. Itu macam-macam tergantung apa pengalaman batin mereka. Ini tidak ada perbedaan di antara satu thariqah Bani Alawi sama. Cuma perbedaan hanya pada kenampakan mereka, ya, karena perbedaan daripada masyrab mereka atau pengalaman batin mereka. Adapun thariqah sada, thariqah ghair sada alawiyah, thariqah yang di luar daripada sada Bani Alawi, daripada turuqus sufiyah, thariqah sufi yang lain yang sahihah, yang benar nisbatnya kepada Rasul, maka tidak ada perbedaan kata beliau dalam usul, tidak ada perbedaan dalam dasar thariqah, karena semua sama akidahnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada perbedaan. Hakikatus suluk, tidak juga hakikat suluknya mereka, perjalanan mereka kepada Allah, wusulnya mereka kepada Allah, tidak ada perbedaan. Hanya saja perbedaan pada rusum, pada tradisi mereka, ya, pada zikir mereka, caranya atau zikirnya atau audha atau masyarib, ya. Ta'ulu ila mukhalatah bi taqribit thariq, yang semua itu kembali kepada mukhalatah, percampuran pergaulan dalam mendekatkan thariq ala talib, dalam mendekatkan daripada jalan itu kepada talib, kepada orang yang mencari jalan itu. Kal ikhtilafil furu' baina ahlil madzhab, itu seperti perbedaan antara mazhab Hanafi dengan Syafi'i, seperti itu. Thariqah pun berbeda, thariqah Sufiyah, Syadziliyah dan sebagainya, atau di luar Naqsyabandiyah, dengan Alawiyah, dengan Tijaniyah, dengan thariqah-thariqah yang lain, itu sama dengan perbedaan mazhab Hanafi, Syafi'i. Ibaratnya kalau Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, empat ini mujtahid dalam bidang fikih. Sedangkan mereka para imam-imam thariqah Sufiyah, Imam Abil Syadzili, Imam Khawajah, Muhammad Khawajah Naqsyabandi, imam para pemuka-pemuka thariqah itu mereka mujtahid dalam ilmu tasawuf. Ya, kalau itu mujtahid dalam ilmu fikih. Itu saja bedanya. Seperti itu. Wa min ayatu fi asya' tabi'a wa furu' daqiqah kana ula khilaf fil haqiqah. Sama. Kalau antum lihat zikirnya khalwatiyah itu sama dengan zikir ya thariqah Aidarusiyah, thariqah Alawiyah, Aidarusiyah, ini la ilaha illallah, Allah Allah hu. Hampir semua thariqah itu mengadopsi zikir utama ini. Ini boleh katakan zikir utamanya para sufi. Hampir semua thariqah, cuma berbeda-beda tata caranya, mungkin bilangannya atau bagaimana apa cara melakukannya dan sebagainya. Itu berbeda-beda. Cuma zikir sebagian sama. Dan semua pasti sepakat bahwa Abdul Dzikir la ilaha illallah, semua thariqah. Terutama bagi murid yang baru tingkatan rendah, itu la ilaha illallah. Baru nanti kalau sudah meninggal pada Allah, baru setelah itu hu. Itu yang sudah hu, ini dia Allah SWT, karena di batinnya tidak ada kecuali Allah. Kalau kita hu itu masih hu-nya masih banyak. Huwa itu harta, huwa fulus, huwa fulan, huwa fulan, huwa fulan. Hu. Sudah kita bahas tapi tidak apa-apa, tidak ulang. Ya, kalau tabarukan tidak apa-apa. Tapi kalau bagi kita pemula jangan macam-macam. Sudah lazimi yang ada. Thariqah Alawiyah saja dalam kelakon. Tapi tabarukan. Walaupun mursyidnya habaib. Habib Salim itu keras waktu itu. Habib Salim Syatiri Allah yarahmu pernah cerita. Ini saya dengar langsung, bukan dari waktu Habib Salim ke sini. Ini thariqah. Saya mungkin pernah ceritakan di sini. Apa? Pernah ada dari Alawi itu masuk ke Naqsyabandi. Kata beliau, ya kita tidak menganukan. Beliau juga bilang bahwa Naqsyabandi thariqah yang baik. Misalnya sampai nyambung kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Naqsyabandi thariqah yang baik. Ya, semua thariqah selama mu'tabarah sanadnya jelas. Karena ada thariqah-thariqah yang abal-abal juga bagi akhir zaman ini banyak. Ya, tapi thariqah selama thariqah itu sahih nasabnya ke Rasul SAW dengan sanadnya, itu thariqah baik. Kata beliau,
Cuma kata beliau, bapak-bapak kita itu sudah menggariskan thariqah ini. Seolah-olah kalau kita memilih yang lain, seolah-olah kita lebih meminteri daripada kita punya bapak milih thariqah yang lain. Akibatnya orang ini, katanya Habib Salim Syatrisi, Alawi ini tadi, ya, itu apa? Dia mimpi seolah-olah kiamat itu. Semua orang baris thariqahnya ini, thariqah Naqsyabandi, baris Alawi. Si orang ini mau ke Naqsyabandi, dibilang kamu Alawi. Ngapain ke sini? Kau ke sana. Mau ke Alawi, dibilang kamu ikut waktu di dunia ikut Naqsyabandi, kau ke sana. Bingung orang ini. Sampai bangun. Hanya dia kembali kepada thariqah Alawi. Dan itu pernah disifati, saya lupa siapa, Habib Abdurrahman bin Faqih. Itu seperti ibaratnya kata beliau, seperti burung kotok ya, atau satu jenis burung, gagak umpama. Dia takjub kepada jalannya burung gelate atau burung yang lain. Hanya dia mau coba belajar jalannya. Setelah belajar jalannya itu dia mau kembali lagi lah dia gagak belajar jalannya burung yang lain. Ya, mau kembali lagi ke situ sudah tak bisa. Padahal dia ya gagak, tak mungkin mau jalan ikut burung yang lain jalan-jalan. Seperti itu. Jadi ya janganlah. Kecuali kalau dia lain orang-orang besar jangan ditiru. Seperti Habib Ahmad bin Zain Habasyi, seperti Habib Idrus bin Umar Habasyi. Itu memang mereka ngambil tabarukan thariqah-thariqah lain. Ada sanadnya di Iqdul Yawaqid Jawariyah, beliau ngambil beberapa thariqah. Tapi ya tetap pegangannya ya thariqah Alawiyah, segera tabarukan. Ya, tapi gak bisa kita tiru belum. Kita yang thariqah Alawiyah saja belum kelakon. Iya. Thariqah Alawiyah pun itu kan sudah kita jelaskan kemarin, kita cuma ikut Ashabul Yamin. Bukan thariqah Alawiyah yang sejati. Maksudnya yang kita sudah pernah jelaskan, Habib Abdullah Haddad sudah mengatakan bahwa kalau ada orang sekarang datang ke saya, kata Habib Abdullah Haddad, untuk membaiat thariqah, maka saya tidak mengarahkan kecuali thariqah Ashabul Yamin. Saya tidak arahkan mereka kepada thariqahnya orang lama, mujahadah, puasa, macam-macam tirakat. Karena takut orang ini bakal, ya saya arahkan pada thariqah Ashabul Yamin apa? Yaitu sholat 5 waktu, jaga berjamaah, rawatib, sholat qobliyah, ba'diyah, witir, sebagainya, zikir pagi sore, minimal ya yang di Wirdul Latif dan sebagainya. Itu thariqah Ashabul Yamin. Itu jangan digambarkan thariqah Alawiyah itu ya cuma itu, enggak, lebih besar dari itu. Cuma itu kata Habib Abdullah itu cuma thariqah Ashabul Yamin. Jadi sampai dikatakan Habib Abdullah ini mujaddid yang memperbarui thariqah Alawiyah itu. Jadi beliau mempergampang thariqah Alawiyah itu tadi. Kalau kita ngikut lihat mujahadatnya orang dulu, waduh udah kuat kita ngikuti. Yang Ashabul Yamin ini saja sifat yang bercotot. Sing thariqah Alawiyah tapi bukan Alawiyah asli ya. KW. Kalau boleh disebut KW. Tapi tidak berani saya nyebut KW. Artinya Ashabul Yamin lah. Ya. Kalau boleh disebut KW. Itu yang thariqah Alawiyah yang KW saja, kita belum. Saya durung kelakon kabeh ya. Hizib wirid itu kadang-kadang ditinggal semua. Allah Wirdul Latif, Wirdul Adab masih nyandaiku wis biyen sudah rotib adat, sudah khair kabir rotib atas, sudah atau sudah dianggapnya ya bagus tinimbang ora ono babar belas, bagus. Tapi dia sudah nganggapnya waduh sudah biyen, padahal banyak. Kalau kita mau ngukur yang ditakar sama Habib Umar bin Hafidh saja, kata beliau suruh melazimi khulasatul madad, itu namanya kan khulasah, intisari. Lazimi itu dulu, baru nanti kalau baru tingkat lagi. Yang di khulasatul madad itu dulu kecanda kabeh. Sing Hizib Bahar, ya Hizib Nasr, Abdul Haddad itu dulu kecanda. Apa nyanda thariqah lain, innalillahi. Hatta mursyidnya dari Anda tahu, mana Anda sebutnya siapa? Anda tahu, mursyidnya dari Alawi. Naqsyabandi ada thariqah lain, thariqah Samaniyah ada, mursyidnya dari Alawi. Paham, mafhum? Iya paham. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum, bukan lakum dinukum waliyadin, terserah. Pokoknya yang kita dapat
Yang kita dapat apa dari guru kita ya begitu. Terserah dia mau membela diri dengan begini, begitu, terserah. Itu Habib Salim yang ngomong, kita cuma nyampaikan saja. Jadi dibalikkan anak itu ya ndak anu lah kepada orang tuanya. Seolah-olah dia lebih minteri. Bukan hanya itu, meminteri kan, seolah-olah orang tuanya itu semua itu sudah milih ini loh. Kok mereka dia milih yang lain kan, merasa seolah lebih pintar dari ya durhaka dalam tanda kutip. Ya. Gitu. Ya walaupun ya baik daripada ndak anu, cuma ya apa? Ya ndak diterima. Itu abahnya sudah gariskan. Kemudian Allahu a'lam. Jadi perbedaannya cuma sekedar daripada rusum, daripada apa? Adapun hakikatnya sama, usul dasar semua thariqah itu Al-Qur'an was sunnah. Dan tahu apa? Dasarnya semua sama. Dan yang paling mengikuti Quran dan sunnah adalah para sufi. Ya, suluknya sama, hakikatus suluk sama. Usulnya ada suluk, ada usul sampai dia sampai kepada kedekatan dengan Allah sama. Cuma berbeda dalam hal tradisi, dalam hal tradisi zikir dan sebagainya. Dan semuanya ada sanad dari Rasulullah SAW. Ya, kebanyakan melalui Sayyidina Ali. Dan kebanyakan thariqah-thariqah lain itu kebanyakan Hasaniyah. Kebanyakan dari Sayyidina Hasan, Imam Syabul Hasan Syadhili. Dari thariqah Abdul Qadir Jilani, semua dari Sayyidina Hasan kebanyakan. Ya. Kebanyakan dari Sayyidina Hasan. Beberapa itu dari bukan Ahlul Bait, banyak. Sunan Naqsyabandi, Junaid Baghdadi bukan dari Ahlul Bait. Banyak bukan dari Ahlul Bait. Abu Naqsyabandi sanadnya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian la khilaf min manazu apa kubitaki qul al-haq. Ya, karena ulah khilaf bil haqiqah. Ya, so enggak ada perbedaan tentang hakikatnya antara thariqah itu tadi. Dan orang yang adil ya, dan mengerti tentang hakikat, dia akan melihat al-haq wahid, kebenaran itu cuma satu. Ya. Laisa baina ahlil haqqi khilaf, tidak ada khilaf. Ya. Ya. Dan juga tidak ada tafriq, tidak ada perbedaan. Wa ilyanal furu' wa in ta'adada faslun muttahid bi kulli thariq. Gitu. Ya, meskipun furu' cabangnya itu berbeda-beda tapi asalnya satu. Allahu a'lam bishawab. Adapun masalah adapun nikah kemarin sampai kepada rukun-rukun nikah itu diantaranya al-mankuha, sekarang masuk kepada wanita yang dinikahi. Wa yutabaru bihima fiha naw'ani. Maka yutabar yang dianggap atau yang diperhitungkan di dalam wanita yang dinikahi itu ada dua macam. Ada al-hil, kehalalan wanita itu untuk kita nikahi, ini bukan mahram kita. Wasani litibil maisha usul maqsad. Kedua untuk kenyamanan penghidupan dan terhasilkannya tujuan pernikahan. Jadi wanita yang dinikahi itu kriterianya terkumpul pada dua poin besar. Pertama yang harus sebelum dia menginjak ke yang kedua itu yakni mencari kriteria yang bisa menghasilkan tujuan pernikahan yang sudah kita bahas kemarin, tujuan pernikahan ridho ilahi dan ridho Rasul SAW dan sebagainya. Sebelum ke tujuan ideal itu, sebelum ke kriteria ideal itu, kriteria yang nomor satu dulu harus dibereskan, yaitu halal enggak wanita ini untuk kita, yakni bukan mahram kita, itu harus dibereskan dulu, baru cari kriteria yang kedua. Makanya dibahas kriteria yang pertama dulu, yang halal dulu. Adapun perhitungan halalnya mayutabaru fil hil, itu harus kosong perempuan itu dari mawaniun nikah. Si wanita itu harus kosong daripada pencegah daripada pernikahan. Apa? Pertama, takuna manku alil ghair. Wanita itu umpama sudah dinikah oleh orang lain, maka tidak boleh, jelas. Apa? Istri orang lain.
atau takuna mu'taddah, atau sudah ada ikatan dengan orang lain tapi masih ada masa iddah, juga tidak boleh. Ya, tidak boleh, sudah masa iddah. Ya, sudah tidak ada pernikahan, tidak ada hubungan pernikahan tapi masih masa iddah. Soalnya karena iddah wafat sama, baik iddahnya iddah wafat, cerai mati, harus menunggu 4 bulan 10 hari. Bahkan jangankan menikah, mengkhitbah saja tidak boleh waktu iddah. Waktu iddah itu kita jangankan akad nikah, khitbah lamaran saja tidak boleh. Melamar saja belum boleh, waktu iddah masih ada. Yang boleh cuma ta'rid, menyindir, boleh, nyindir boleh. Tapi melamar tidak boleh. Ya. Oh, tolak atau cerai hidup, baik cerai mati atau cerai hidup, atau wati syubhat. Ini sudah hampir jarang terjadi, sudah hampir tidak ada. Oh, karena istibra'i watin an milki yamin. Wati syubhat itu salah kamar. Iya. Contoh, ada budak, ada hamba saya, ada istrinya, keliru kamar. Kalau budak sih tidak apa-apa, itu halal. Keliru kamar, umpama kembar, kasusnya begitu, keliru kamar. Orang yang wati syubhat sampai terjadi hubungan, ini disebut ulama karena memang pernah terjadi. Wati syubhat di salah kamar. Ya mungkin. Belum ada PLN. Jadi ya, terus gimana? Ya harus ada iddah. Setelah wati syubhat itu harus ada iddah. Paling tidak 1 kali haid iddahnya. Atau istibra wati daripada milkul yamin, budak. Ini juga sudah tidak ada kasusnya. Dulu orang beli budak perempuan, sebelum dikumpuli dia harus istibra dulu, karena ini kan budak perempuan kan punyanya orang. Bisa jadi dia sudah dikumpuli oleh majikannya. Untuk ketahui rahimnya itu kosong, dia harus istibra istilahnya. Istibra, bukan istibra istinja ya. Istinja itu ada istibra juga. Itu menuntaskan buang air kecil. Itu istilahnya istibra juga. Anda supaya tidak rancu. Ini istibra milkul yamin. Dia harus istibra dulu paling tidak 1 kali haid. Kalau sudah haid sekali, oh berarti kosong rahimnya, bolehlah. Ya boleh dikumpuli. Itu budak. Yang ketiga, antakuna murtadda aniddin bijaroyani kalimatin ala lisaniha min kalimatil kufur. Ketiga, wanita murtad, naudzubillah, tidak boleh, tidak halal kita nikahi. Karena dia mengucapkan 1 kalimat melalui lisannya, kalimatul kufur. Yang keempat, majusiyah. Ya, wanita majusi juga haram, tidak boleh karena perlainan agama majusi. Atau wasaniyah. Ya, wasaniyah ini pagan, menyembah berhala. Ya, zindikoh atau zindik. Ya, tidak berpegang pada agama. Zindik ini juga bisa diartikan ateis. Dan juga haram, tidak boleh dinikahi. La tunsab ila nabi wal kitab, tidak dinisbahkan pada seorang nabi pun, tidak dinisbahkan pada satu kitab pun. Wa min hunna mu'taqadat limadzabil ibahah. Pokoknya keyakinan termasuk mazhab ibahiyah, serba boleh. Mazhab aliran-aliran kepercayaan yang bukan termasuk agama. Wala yahil nikahuna, maka tidak halal untuk menikahi mereka. Wa kadzalika kullu mu'taqadat mazhaban mu'taqidatin mazhaban fasidan. Begitu juga setiap wanita yang mengetikoti, meyakini satu mazhab yang fasid, yang dihukumi kafir keyakinannya itu. Seperti hulatnya Mu'tazilah, tapi sekarang sudah hampir tidak ada. Hulatnya Mu'tazilah yang ekstrim, Syiah yang ekstrim, itu tidak boleh. Wa antakuna kitabiyah. Yang keenam, dari yang tidak boleh dinikahi, kali ini ceritanya ini mawani unikah, semua ini penghalang untuk dinikahi wanita-wanita. Kita bicara yang halal dulu, baru nanti bicara kriteria yang penyempurnanya. Ini kriteria menyangkut halal apa tidaknya wanita itu. Antakuna kitabiyah, termasuk ahli kitab. Ya. Qadanat bidinihim ba'da tabdil. Tapi dia sudah memeluk agamanya setelah perubahan, atau setelah mab'athi Rasul SAW, atau setelah diutusnya Rasulullah SAW. Wa ma'adzalika, bersama dengan itu dia bukan termasuk nasab Bani Israel, bukan termasuk Bani Israel. Maka ketika sudah tidak ada dua-dua ini,
maka tidak halal. Dua-duanya tidak ada, karena ahli kitab itu harus ada dua ini. Nasabnya dari Bani Israel, terus ke atas agamanya, dia sudah memeluk agama itu sebelum perubahan agama itu atau sebelum diutusnya Rasulullah. Terus makanya ada ayah-ayah kakek-kakeknya sampai ke sebelum diutusnya Rasulullah memang agamanya seperti itu. Itu baru ahli kitab yang dibolehkan untuk dinikahi. Lah sekarang macam mana? Tidak ada. Sulit, jarang sekali. Hatta di Arab sekalipun sekarang Yahudi yang di Israel itu KW. Yahudi KW, iya. Yahudi KW. Panjang saya kalau cerita tentang asal usulnya Yahudi yang sekarang ini, panjang. Itu dari Bani Khazar. Khazar itu orang Hungaria. Ya, tulis saja, tanya Mbak Google tadi, Khazar, Khazar, Khazar. Itu dulu pernah nyerang Bani Abbas. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan itu juga termasuk Yajuj Majuj, katanya Allah alam. Menurut versi yang mengatakan Yajuj Majuj sudah pernah keluar, itu penyerangan Khazar ke Islam di zaman Bani Abbas. Panjang ceritanya. Ya, yang sekarang jadi Yahudi KW yang sekarang di Israel itu dari Khazar. Itu meyahudikan diri. KW itu, KW tidak tahu KW 1, ada yang KW 2, macam-macam. Ya. Jadi harus dua. Nasab ada, dia agama terus dari nenek moyang seperti itu sampai sebelum Rasulullah. Ini baru halal, baru dikatakan ahli kitab yang boleh dinikahi. Nah, kalau nasabnya tidak ada, cuma agama saja, dia orang Arab, tapi Arab Kristen, dan memang terus kepada nenek moyangnya memang Kristen, Nasoro dari Arab, maka bagaimana? Ini khilaf. Ya, apa boleh apa tidak? Kalau tidak ada nasab Israel, ya, itu juga ada khilaf. Kalau tidak ada nasab, yang ada cuma agama saja, itu khilaf. Kalau nasabnya Israel, ya walaupun agamanya bukan ahli kitab, ya muslim, ya boleh, tidak apa-apa, muslim. Ya. Tapi kalau nasabnya tidak ada, agamanya yang ada, mengaku dia agamanya ikut ahli kitab katanya, tapi bukan dari Bani Israel, ini khilaf. Makanya diperselesaikan. Mau tamatnya mazhab Syafi'i, seperti Batak masuk Kristen, ya umpama. Kalimantan orang asli Dayak masuk Kristen, umpama. Ya. Ini bukan ahli kitab, yang sekarang yang ada di Indonesia bukan ahli kitab, muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, yang agak longgar itu mazhab Hanafi, itu agak longgar. Ya, tapi jangan coba-coba lah. Nah ya. Yang ketujuh, budak. Budaknya orang lain, itu tidak boleh kita menikahi. Kalau budak sendiri tanpa dinikah, dibeli ya, dipakai tidak apa-apa. Ini budaknya yang dimaksud, ini budaknya orang. Maka tidak boleh, haram kita mengawini budak orang lain, kecuali kalau terpaksa betul kita tidak punya bondo untuk menikahi wanita merdeka. Zaman dulu masih boleh menikahi budaknya orang lain. Ya, dikatakan Famalam yastati minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, dalam surat An-Nisa. Famalam yastati minkum taulan, maka siapa yang tidak mampu, taul ada nafkah dan sebagainya, tidak mampu untuk muhsanat, untuk wanita yang merdeka mukminat, famimma malakat, maka silakan dia menikahi daripada malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, daripada budak-budak yang mukmin. Di akhir ayatnya Allah kasih warning, dzalika liman khosyal anata minkum. Itu hanya diperuntukkan bagi orang yang khawatir akan zina. Seandainya dia tidak menikah, dia bakal zina. Sedangkan dia mau menikahi wanita merdeka, bodoh jaluk make up, jaluk macam-macam, dah kuat. Tak kuat, bondoe tak kuat. Nah, wes nikah sama budak enak. Apa enaknya? Karena budak itu apa kata majikannya. Nafkah, baju itu apa kata majikannya budak. Tapi kenapa tidak boleh? Kenapa haram? Karena dengan menikahi budaknya orang lain, anaknya jadi budak. Budaknya si pemilik budak itu, dia harus nebus. Kalau ingin anaknya sendiri dia harus tebus. Sedangkan menjerumuskan orang lain ke dalam perbudakan itu tidak boleh. Maka di situ kemudian diharamkan kita menikahi budaknya orang lain. Makanya dikasih warning di akhir ayat itu, dzalika liman khosyal anata minkum wa antasbiru khairul lakum. Sabar.
Aki-aki poso itu lebih bagus ya, daripada menikahi budak. Yang kedelapan, takun kula batua. Tapi sebenarnya tak loncati yang tidak menarik-menarik. Sebenarnya sudah banyak yang tidak ada. Kasusnya ini enggak dari budak tidak ada. Yang kesembilan, takun qori bali zauj. Si wanita itu kerabatnya si mempelai laki. Ya. Ini termasuk kerabat daripada mempelai laki. Biar takun min usule au fusule awali usule. Ya. Ini bingung repot lagi nanti ini. Ini bahas mahram. Ya, wis baiknya gue tambahin ngantuk akhirnya. Saya bahas di minggu depan aja. Ya. 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 Iya. 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 Oh iya, ada Umar Nabil. Hah? Ketika baru tahu, ketika tanya ke dia, kemudian baru tahu, itu idahnya setelah dia baru tahu. Tapi dia sadar bahwasanya sudah berkali-kali bertahun-tahun yang lalu. Ya di nikah baru kalau sudah lebih. Kalau sudah hitungan idahnya tetap jalan idahnya dari waktu itu. Kalau sudah lama ya berarti dia kan sudah keluar idah, dia harus akad baru dengan si wanita itu. Bukan, ini sudah 3 kali. Oh ya udah boleh berarti ya. Karena tidak paham. Iya, walaupun Idahnya bagaimana? ketidakpahaman ini kan masalahnya apa? Kan ada dua, jahil maghrur sama jahil ma'dzur. Kalau tidak paham dia hidup di Sidoarjo, yang di situ banyak kiai, banyak pondok, tidak ada alasan dia tidak paham, salah nggak ngaji. Gitu. Ya itu hukuman bagi dia. Karena kebodohan dia dan tidak mau tahu, ya sudah. Kecuali kalau yang cuma di makfu itu baru masuk Islam. Nah itu memang masih masuk akal. Dia belum mengerti atau jauh dari ulama. Di Papua di mana yang itu tidak ada ulama. Tapi kalau anak rasa zaman sekarang itu semua ada kok. Ya. Tak boleh. Nah ya walaupun kan tahunya dia kan baru tahu ya. Ya enggak, ya sudah jalan idahnya. Sudah selesai. Tapi kalau sudah 3, ini yang muskil. Loh, kalau talaknya baru talak 1 atau talak 2 yang bisa rujuk lagi itu masih gampang. Dijalankan idahnya, ya sudah, ini sudah habis apa belum? Ada yang baru tanya tapi belum habis masa idahnya, ada benar dia tanya tapi belum habis masa idahnya. Cepat-cepat saya katakan cepat-cepat kamu rujuk. Belum habis masa idahnya. Nah, kalau sudah habis masa idahnya ya akad baru. Yang muskil itu kalau sudah 3 kali lah itu repot. Ya harus dicerai. Cerai ya ada cari muhalil. Dan itu pun tidak cukup di akad saja, harus kumpul. Baru dia cerai, baru tunggu iddah lagi. Iddah dari suami kedua, baru dia bisa nikah lagi. Hah? Loh, kalau tanpa ada kong kali kong tidak apa-apa. Kalau memang si niat si tidak bisa, tidak boleh. Baik dengan uang ataupun tidak dengan uang. Baik dengan uang atau tidak dengan uang tetap tidak boleh kalau itu seolah kesepakatan. Ya. Oh, ini dekat pengadilan agama. Pengadilan agama dekat sini. Nah sebab ini anunya panjang ini. Karena nanti menyangkut masalah mahram. Intinya kalau kerabat itu kerabat bukan mahram, memang makruh. Sebagaimana di Baijuri, makruh untuk dinikah. Kalau kerabat terlalu dekat, seperti misanan dekat, itu memang makruh. Karena katanya di Baijuri itu sebutkan nanti anaknya itu khawatir kurus atau ada penyakit dan sebagainya karena gennya terlalu dekat. Ya. Tapi ada yang mengatakan tidak makruh kalau itu memang
jauh sehingga tidak ketemu, sehingga tidak, ya. Sebab kalau dikhawatirkan juga ada dua. Pertama melemahkan syahwat karena sudah biasa ketemu. Kedua ya masalah gen itu, ya terlalu dekat. Nah di sini kalau mahram ya harus jelas haram kalau mahramnya. Nah, haram dia nikah, terutama seperti saudara susu pernah terjadi sama Rasul SAW, langsung dicerai, disuruh cerai sama Rasul. Ada orang sudah menikah, datang satu wanita bilang kalian ini sudah sesusuan, maka Rasul bilang mau apa lagi? Wanita ini sudah bilang begitu, sudah dicerai. Sama Rasul suruh cerai, hanya dia menikah dengan wanita lain. Allahu a'lam. Antamul qariba li zauj yantakuna min usuli au fusuli au min fusuli awali usuli. Ya. Ini agak ruwet dan bisa ngantuk nanti kalau bahas ini. Ya, jadi tak tunda dulu aja lah. Sampai situ dulu. Allahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi'anna nakarna wa anana asrafna توبة توسير توبة واستر لنا الأموات وأمن روحي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وكاني والإخواني وسائر الخلان وكل محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمى فضلا تمنى لا بكتاب منا لكل الرسول أعطى بكل سور صلى وسلم ربي أنت الحبي وآله وصحبه إلى نفس الصوفي والحمد لله